Di sini saya akan mencoba menjawab soal kedua pada poin A, di mana pada soal disebutkan bahwa suatu perusahaan memiliki dana sebesar $600.000 dan memiliki dua opsi untuk berinvestasi. Opsi yang pertama adalah dengan membayar 80.000 di akhir tahun pada jangka waktu 12 tahun. Lalu alternatif kedua adalah membayar sebesar 1.900.000 dalam jangka waktu 12 tahun. Pada opsi pertama, untuk jumlah suku bunganya sebesar 8%. Jadi untuk tahun pertama jumlah bunganya didapat dari 1 ditambah 0,08 dari rate interest-nya dipangkatkan dengan tahun yang bersangkutan. Jadi untuk tahun pertama, bunganya berjumlah 1,08, tahun kedua 1,166, tahun ketiga 1,260, tahun keempat 1,360, tahun kelima 1,469, tahun keenam 1,857, tahun ketujuh 1,714, tahun ke-8 1,851, tahun ke-9 1,999, tahun ke-10 2,159, tahun ke-11 2,332, dan tahun ke-12 2,518. Sehingga jumlah setiap tahun yang akan didapat adalah didapat dari payment amount, jumlah pembayaran dibagi dengan bunganya tadi. Jadi jumlah dari present value-nya sebesar 886,24. Untuk alternatif kedua, di sini pembayarannya 1.900.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,08 dari rate interest tadi dan dipangkatkan dengan jangka waktunya yaitu 12 tahun. Dan didapat dengan jumlah $754.516,14. Jadi alternatif mana yang bisa digunakan oleh perusahaan tersebut? Menurut kami dengan alternatif yang pertama, karena total present value yang pertama lebih kecil dari present value yang kedua. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, poin B, berapa tingkat bunga hingga persen terdekat yang digunakan untuk mengkondisikan transaksi pembelian ini. Nah, pada poin B ini ada memiliki rumus present value and ordinary annuity sama dengan suku bunga terus PVF dikurang ordinary annuity, terus ada nilai periodik dikali dengan tingkat suku bunga setiap periodik. Terus selanjutnya PFN ordinary annuity sendiri memiliki nilai 624.150 juta sama dengan suku bunganya 76.952 juta. Terus ini dicari PVF dikurang ordinary annuity serta number periodik dan tingkat suku bunga setiap periodik. Terus PVF dikurang ordinary annuity ini dipindahkan di sebelah kiri dan PV of an ordinary annuity ini dipindahkan di sebelah kanan. Selanjutnya nilai 624.150 dibagi dengan suku bunga yaitu 76.952. Lah hasilnya yaitu 8.110. Selanjutnya saya akan membahas soal C. Berapa jumlah yang akan diterima Du Bois setelah penjualan surat dan Wesel. Jadi R semisal 4% dikali 800.000 sama dengan 32, maka PV min OA sama dengan R buka dalam kurung PVF min OA NI.
Lalu 32 langsung turun 32.000. Lalu dalam kurung PVF min OA 10,5%. Lalu sama dengan 32 dalam kurung 7,72173. Lalu dikali dan hasilnya 247.095. Lalu ke sebelahnya PV sama dengan PV dalam kurung PVF NI. Lalu PV 800.000 dalam kurung PVF 10,5%. Lalu 800.000 dikali 61391 hasilnya 49128. Jadi total PV 247 ditambah 491 128 hasilnya 738.223,36 ribu. Selanjutnya, opsi keempat, Du Bois Inch ingin mengakumulasikan $1.300.000 pada tanggal 31 Desember 2032 untuk melunasi obligasi yang beredar. Perusahaan menyetor $200.000 pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan menghasilkan bunga sebesar 10% yang dimajemukkan setiap 3 bulan untuk membantu pelunasan utang ini. Selain itu, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak yang harus disetorkan pada akhir setiap kuartal selama 10 tahun untuk memastikan bahwa $1.300.000 ini tersedia pada akhir tahun 2032. Jadi jawabannya interest rate sebesar 2,5% berasal dari 10% dibagi 4 dan number of periodnya adalah 40 karena dimajemukkan setiap 3 bulan, jadi setiap tahun menerima 4 kali selama 10 tahun. Setelah itu kita menghitung future value dari present value dikali dengan future value factor for period at interest. Present value sebesar $200.000 dan FVF 2,68506. Jadi future value-nya adalah $537.012. Jadi jumlah sisa yang harus dibayar adalah $762.988. Selanjutnya, berapa banyak yang harus disetorkan pada akhir setiap kuartal selama 10 tahun, yaitu dari future value factor for period at interest dibagi dengan future value factor of an ordinary annuity, dan dapat diketahui hasilnya adalah $11.319. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.